Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi teman-teman yang ingin langsung menyaksikan kajian Ustadz, silahkan skip saja ya video pembuka ini, langsung kurang lebih ke menit 1.30. Di sini saya akan membacakan beberapa komen dari sahabat Ustadz Hanan At-Taki. Di antaranya dari monik.asr. Ustadz, jika hadirmu tidak diperkenankan oleh beberapa golongan, maka semoga Allah luaskan hatimu untuk selalu memaafkan. Semoga Allah menjaga Ustadz agar dapat berdakwah ke seluruh kota yang menyambut kedatangan Ustadz. Amin. Mungkin ini salah satu respon ya dari penolakan Ustadz di salah satu kota di Indonesia. Semoga Allah selalu jaga Ustadz Hanan At-Taki. Jika teman-teman ingin memberikan support maupun ingin komen, silahkan tuliskan di kolom komentar. Insya Allah nanti akan Mimin bacakan. Oke teman-teman, tidak berpanjang lebar, langsung saja kita saksikan kajian Ustadz Hanan At-Taki. Terima kasih atas segala atensi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat menyaksikan. Gimana cara Allah menolong hati sahabat dalam perang Badar di surat Al-Anfal? Gimana cara Allah nolongin sahabat? Nggak langsung ujuk-ujuk menang dan musuh kalah, nggak. Ditolong hatinya dulu. Karena perang Anfal itu awalnya cukup deg-degan. Pertama itu perang pertama banget, ya. Beda kan kalau kita pertama banget melakukan sesuatu kan pasti agak-agak salah tingkah, bingung, khawatir gitu kan, kagok gitu. Nah, surat Al-Anfal ayat 9. Saking khawatir dan deg-degannya sahabat dan Rasulullah sampai mereka bikin istighosah. Apa itu istighosah? Doa yang panjang. Tastaghithuna rabbakum, ketika kalian beristighosah kepada Rabb kalian. Jadi istighosah itu masyru' ya. Ada di Al-Quran malah di surat Al-Anfal bahwa istighosah itu sesuatu yang bukan bid'ah. Istighosah itu justru doa yang keren banget. Apa istighosah Ustaz? Istighosah itu meminta kepada Allah dengan permintaan yang sangat panjang. Saking panjangnya dan saking seriusnya, Nabi ngangkat tangan udah nggak gini, udah gini angkat tangannya, udah setinggi mungkin. Gini. Kayak gitu semuanya sahabat ngangkat tangan semalaman sampai setelah selesai istighosah, sahabat pada ketiduran dan Nabi melanjutkan istighosah berdua, Rasul dan Abu Bakar sampai subuh. Kenapa bisa gitu? Saking khawatirnya. Gimana besok nih? Kalau kita sampai meninggal, terbunuh, maka udah nggak ada lagi yang meneruskan dakwah. Jadi Nabi bukan takut mati, takut kalau beliau wafat nggak ada lagi yang menerusin dakwah. Karena umat Islam cuma segitu-segitunya, semuanya udah dibawa perang. Kalau mereka besok terbunuh semua, terus siapa yang akan meneruskan dakwah? Itu yang Nabi khawatir, bukan masalah keselamatan pribadi beliau. Itu mah bukan tipe Nabi banget. Nabi kan pemberani orangnya. Ya Allah, kalau besok kami ditakdirkan terbunuh, maka tidak akan ada lagi orang yang mengatakan la ilaha illallah di muka bumi, kata Nabi. Sampai Nabi semalaman berdoa. Sahabat galau berat. Saking galaunya mereka nggak bisa tidur. Gimana ya, pada rame, nggak bisa tidur, resah, makan nggak enak, di depan udah ada segala macam menu nggak dimakan, nggak disentuh, nggak enak aja tuh. Persis rasanya kayak malam sebelum besoknya mau akad nikah buat saya. Itu malam nggak bisa tidur loh. Dan besoknya pas akad nikah saya ngeliat wajah mata istri saya juga kayak sembab-sembab gitu. Kenapa? Kok nangis malaman ya? Nggak bisa tidur. Kenapa? Kepikiran nih akadnya gimana gitu coba. Kirain mikirin mantan, saya bilang. Itu mah dikit sih. Bahaya. Mau akad ngomongin mantan. Bener-bener gak bisa tidur. Terus gimana cara Allah menolong? Pertama kata Allah, wa ma ja'alahu Allah, ayat 9 ya. Fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikah murdifin. Apa yang terjadi malam itu?
tiba-tiba langit dipenuhi dengan bintang. Sahabat ngelihat ke atas, ya Rasulullah, Rasul lihat ke atas. Ketika ngelihat ke atas, ada apa? Itu kok bintang banyak banget, lebih banyak dari biasanya. Kemudian Allah mengilhamkan kepada Rasulullah ayat ini. Kata Nabi, itu bukan cahaya bintang, itu cahaya malaikat yang lagi berbaris di pintu langit, yang besok insya Allah akan membantu kita dalam perang. Jadi kaum muslimin berbaris di bumi, malaikat berbaris di langit. Coba, itu pertolongan hatinya. Enggak langsung malaikat turun bacok-bacokin orang kafir. Enggak. Ya Rasul, tanggung banget sih cuma baris doang. Turun atau sekalian biar kita tinggal nonton doang kan ya, live gitu kan. Enggak kayak gitu cara SOP-nya. Allah nolongin hati dulu, bukan mengangkat masalah. Hati dulu ditolongin, ditenangkan gitu. Tuh lihat tuh malaikat udah pada berjejer. Dan itu ribuan malaikat. Satu malaikat aja cukup sebetulnya. Kenapa sampai ribuan? Kan malaikat tinggal niup doang ya. Kadang-kadang malaikat bersin aja habis tuh orang kafir kan ya. Gak sengaja bersin tuh habis tuh, lebih daripada badai. Itu udah badai tornado gimana malaikat bersin kan? Ngapain sih harus alfim minal malaika, 1000 malaikat? Kalau kita mau berpikir logis nih, gak usah 1000 deh ya Allah, satu aja butuhnya. Asal malaikat kayak gitu nyentil doang, itu satu pasukan kafir. Kadang-kadang gak sengaja, bukan cuma orang kafir, orang-orang Islam juga ke bawah tuh, karena saking gedenya tangan malaikat kan. Ngapain kok 1000? 1000 itu tujuannya untuk menguatkan hati orang yang beriman. Jadi kalian gak sendiri wahai kaum muslimin. Tuh lihat di langit, kalian di bumi berbaris 300 orang, di langit 1000 malaikat. 1000 malaikat. 300 lawan 1000 bukan. 1300 lawan 1000. Itu baru benar matematikanya. Perang Badar bukan 300 banding 1000, tapi 1300 banding 1000. Dan 1000-nya lagi itu apa? Elf. Pasukan elf yang datang, pasukan malaikat. Dan mereka berbarisnya di langit udah siap pakai ikat kepala, jelas lagi tuh, ikat kepala hijau. Pakai ikat kepala hijau, ada yang pegang panah, ada yang pegang pedang. Malaikat itu menunggangi kuda berwarna putih dan siap menyambar. Udah siap di langit semuanya malaikat, 1000 malaikat berbaris. Sehingga mereka melihat seperti bintang gemintang di langit. Tenang sebentar. Kemudian cahaya itu hilang lagi. Supaya apa? Supaya kaum muslimin sekarang istirahat dulu. Asal ngelihat bintang terus ya, nggak istirahat besok teh. Nah, Allah bilang di ayat 10, "Wa ma ja'alahu Allahu illa busyra wa litatma'inna bihi qulubukum." Allah tidak menjadikan barisan-barisan malaikat yang banyak itu kecuali sebagai berita gembira dan untuk menenangkan hati kalian gitu maksudnya. Jadi Allah kalau nolong kita tuh nolongnya hati dulu. Dan hati yang ditolong hanya hati orang yang beriman. Orang-orang perang Badar itu orang-orang yang beriman. Apa bukti mereka beriman? Kan di ayat di awal Allah mengatakan ulaika humul mu'minuna haqqo, mukmin yang sejati. Terus para sahabat udah selesai adegan malaikat, masih belum bisa tidur. Tetap aja manusia ya. Tapi gimana ya besoknya? Gak bisa tidur. Akhirnya Allah kirim angin yang sejuk yang membelai kulit dan rambut mereka, tiba-tiba ngantuk serentak. Allah bilang di ayat 11, "Idz yughashshikumun nu'as." Tiba-tiba kalian ngantuk, kata Allah. Allah yang bikin mereka ngantuk. Kadang kita jadi tidurnya lama, gampang ngantuk, itu mungkin pertolongan Allah buat masalah-masalah kita yang terlalu banyak. Kenapa dia tidur aja kerjaannya? Banyak masalah kali. Makanya kerjaannya tidur. Di bus tidur, di angkot tidur, di depan di kelas tidur. Ya mungkin terlalu banyak beban. Akhirnya Allah menolong dia dengan cara ditidurkan. Sama seperti Allah menolong Ashabul Kahfi yang galau berat kan? Gara-gara mereka terkurung di dalam gua, terus bingung mau gimana. Ya udah deh, daripada gimana tidur mereka. 300 tahun pula tidurnya, nggak tanggung-tanggung. Ini 3 mata kuliah tidur. Ya mungkin memang itu solusi buat dia, daripada dia baru diputusin ditambah lagi dengan pelajaran-pelajaran yang rumit, dengan dosen yang kilal, kan makin kasihan ya. Allah kasihan sama dia. Udah tidur aja deh. Tidurlah dia nih. Pas mereka udah tidur, kata Allah, amanatam min. Amanah itu aman, dari kata aman, bukan amanah berarti tanggung jawab. Amanatam
min artinya rasa aman dari Allah. Tiba-tiba mereka tidur semuanya. Udah tidur, Nabi berdua sama Abu Bakar nggak tidur, tapi cuma dua orang ini nih yang melek dan keren banget nih. Doa terus di tenda beliau sampai ridanya jatuh, janggut Rasulullah basah dengan air mata, nangis panjang malam. Bukan Nabi nggak ragu sama Allah, bukan, lebih kayak manja sama Allah. Ya Allah besok gimana nih, ya Allah besok gimana, dan Allah suka banget dimanjain sama hambanya. Udah gitu, menjelang subuh bangun dari tidur, udah segar kan? Ternyata setan tuh nggak rela kaum muslimin tenang loh. Ini nih, kerjaan setan kan, antara Allah dan setan tuh terus-terusan kan, tarik menarik kan dari zaman Nabi Adam. Setan tuh nggak rela orang Islam tuh tenang, dibikin galau terus. Caranya apa? Nggak bisa tidur. Allah kasih tidur, ngantuk. Udah tidur, nggak menyerah setan, masuk ke dalam mimpi mereka. Kayak gitu setan bermain, masuk ke dalam mimpi para sahabat. Mungkin karena tidurnya nggak baca doa, soalnya tidurnya kan tiba-tiba ngantuk langsung ke tidur, masuklah setan. Ngapain setan masuk ke dalam mimpi? Dia bikin hayalan sahabat tiba-tiba mimpi basah dan semuanya bangun dalam keadaan junub. Itu kerjaan setan. Semuanya bangun dalam keadaan junub. Itu yang terjadi di perang Badar. Dan ini kan jarang dibahas ya. Kita cuma bahas 300 banding 1000, itu terus setiap tahun. Bahas dah yang detail, before sampai afternya tuh keren banget perang Badar. Semuanya bangun, gimana nih, masa kita mau berperang suci dalam keadaan tidak suci? Kan perang Badar tuh perang suci. Gimana kita mau berperang suci sementara kita kotor, najis? Akhirnya pada nyiapin air kurang. Masalah lagi, kayaknya emang nih ada tanda-tanda buruk nih kita nih besok nih. Galau lagi, apa yang terjadi? Allah bilang, wa yunazzilu 'alaikum minas samaa'i maa'a. Pas mereka lagi galau-galaunya, lagi dalam keadaan najis, Allah turunkan air hujan saat itu. Tiba-tiba hujan, dan hujannya cuma di camp kaum muslimin loh. Padahal kan berhadapan-hadapan tuh, dua camp nih, camp Islam, camp kafir. Campnya orang kafir nggak ada hujan tuh, kering aja kayak gitu. Camp orang Islam hujan lokal. Semuanya pada oh Allah Akbar, Masya Allah, pada mandi di luar, basah-basah semuanya. Apa kata Allah? Liyutahhirakum bi, untuk membersihkan kalian, mensucikan kalian. Wa yudhiba ankum rijzasy syaitan, menghilangkan bekas-bekas godaan syaitan di dalam mimpi kalian. Waliyarbita ala qulubikum, untuk mengikat hati kalian, lagi-lagi hati. Jadi hujan turun untuk mengikat hati kalian yang tadi udah renggang, yang tadi mulai galau, sekarang diikat lagi biar kuat hatinya. Dengan cara Allah tolong hatinya. Ini teman-teman yang dimaksud dengan cara Allah menolong kita. Baru besok terjadi perang Badar, dimulai dengan duel 3 jagoan Nabi, salah satunya Ali bin Abi Thalib, dan itu membuka kemenangan-kemenangan bagi kaum muslimin. Hidup kita kayak gitu juga. Perang Badar itu bukan hanya kisah peperangan, tapi dia kisah kehidupan dalam analogi perang. Allah tidak mengangkat satu kisah di Al-Quran hanya untuk dinikmati alur ceritanya. Allah mengangkat satu cerita di dalam Al-Quran untuk diambil pelajaran hikmahnya, diterapkan dalam kehidupan kita walaupun secara adegan berbeda dengan kehidupan sahabat. Jadi itu bukan cuman kisah perang, tapi kisah kehidupan. Allah nolong kita. Ragu lagi, ditolong lagi, lemah lagi, ditolong lagi hatinya, lemah lagi, ditolong lagi hatinya, dengan satu syarat, yakin sama Allah, mukmin. Mudah-mudahan ini ngebooster kita dalam menjalani ujian-ujian di awal-awal kita berhijrah, juga membooster kita supaya berani mengambil satu keputusan dan pilihan-pilihan hidup yang berat, baik buat yang cowok ataupun yang cewek. Berjalanlah dengan tenang. Islam itu indah banget, dan buat saya pribadi, saya bersyukur dilahirkan sebagai seorang muslim dan bersyukur juga difahamkan sedikit tentang keislaman yang luas, sehingga saya ngerasa bisa banget mengekspresikan diri saya ke hobi-hobi saya, tapi masih dalam koridor Islam. Saya senang main, saya senang jalan, saya senang traveling, saya senang nyoba yang baru-baru, tapi masih dalam koridor Islam, dan itu saya bersyukur banget. Berarti Islam itu memang benar-benar luar biasa. Jangan khawatir gara-gara berhijrah terus jadi kaku, enggak. Gara-gara berhijrah terus kita tinggalnya di masjid, itikaf terus, enggak gitu-gitu amat juga. Ada waktunya masjid, ada waktunya jalan-jalan, ada waktunya belajar, ada waktunya kerja, ada waktunya keluarga. Islam itu keren banget teman-teman. Mudah-mudahan kita makin mantap nih. Raditu billahi rabba
wa bi Muhammadin nabiyya wa bil islami dinan. Dan insyaallah Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan ini untuk kita lewat Islam di dunia, dan insyaallah kelak Allah berikan kenikmatan yang lebih besar dengan rahmat Allah di akhirat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada waj'al lana min kulli dhiqin makhraja wa min kulli hammin faraja wa min kulli usri yusra. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairal jaza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, itulah tadi kajian yang sangat apik dari Ustadz Hanan Attaqi. Semoga kita mendapatkan keberkahan di dalamnya. Kita akan bacakan dulu ya doa kafaratul majlis untuk mengakhiri pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Karena dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berada pada suatu majelis, kemudian pada majelis tersebut terdapat banyak perkataan yang tidak berguna, lalu sebelum beranjak meninggalkan majelis mengatakan hal yang ini, yaitu kafaratul majelis, kecuali telah diampuni baginya apa yang ada pada majelis tersebut. Hadis riwayat Tirmizi. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang artinya maha suci engkau ya Allah, dan dengan memujimu aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain engkau. Aku mohon ampunanmu dan aku bertaubat kepadamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.